Siang, Ibu. Ya, bisa kedengaran suara saya dengan baik. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke, sudah 21 orang, bisa kita mulai ya. Baik, sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat. Ini lagi, apa namanya, belajar bersama lagi? Enggak, Bu. Oh enggak, kok kayaknya lagi pada pesen jus ini, pesen makan ini, weh mantap ini ya. Lagi pusing tugas besar, Bu. Oh, Nggak nyalain kok ininya. Lagi fokus dikerjain tugas juga besar. selesai, nggak usah dipusingin, dikerjain. Nah, Oh iya, selesai iya. nanti. Siap, Nggak pakai Bu, pusing. siap. Oke, saya sudah diunduh materi hari ini. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, saya presentasi ya. Bisa kelihatan materi presentasinya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Jadi hari ini kita masuk kepada keputusan investasi. Keputusan pendanaan sudah kemarin atau 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, atau minggu lalu. Sekarang keputusan investasi, making capital investment decision. Ya. Keputusan investasi ini biasanya memang keputusan yang sifatnya jangka panjang ya. Mungkin jangka pendek akan ada materinya sendiri. Ini adalah keputusan jangka panjang, di mana biasanya nanti ujungnya adalah ya dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya. Dan tesis mungkin yang ini di mute dulu suaranya supaya tidak banyak noise di dalam ruang kuliah ini. Ya, jadi memang ujung akhirnya memang seakan-akan oh cuma gitu ya, cuma memutuskan yes or no. Iya, tapi prosesnya sampai bisa apakah rencana investasinya itu ya atau tidak, itulah si penelitiannya, ya. Dan secara umum metode untuk mengevaluasi atas suatu usulan investasi adalah ada 5 yang kita pelajari, yaitu pertama adalah payback period, kemudian average rate of return ya atau ARR, kemudian net present value NPV, kemudian profitability index atau PI, dan IRR internal rate of return. Bapak Ibu yang mendapatkan tugas untuk mereview, menelaah tentang kebijakan investasi, mungkin nanti bisa sharing ya apa yang beliau baca tentang kebijakan investasi yang lalu menjadi suatu artikel jurnal, gitu ya, yang sudah ditelaah oleh satu atau salah 2 dari mahasiswa di kelas ini. Ya. Nah, kita lihat yang payback period ini menunjukkan periode pengembalian dalam penganggaran modal atau capital budgeting yang mengacu pada waktu yang diperlukan untuk mengganti dana yang dikeluarkan dalam investasi, ya, atau untuk mencapai titik impas. Jadi payback period ya kita lambangkan dengan PP, ini membandingkan antara nilai investasi, cost of investment-nya berapa besar investasinya, kemudian dibagi dengan kas bersih yang masuk per tahun, ya. Jadi nanti hasilnya adalah rupiah per tahun, sehingga nanti hasilnya adalah berapa waktunya, berapa lamanya. Ya, bisa diasumsikan bahwa annual cash flow sama setiap tahun. Atau kalau memang akan ada pertumbuhan, katakan tadi kas bersihnya dari sales-nya, dari penjualannya, maka juga bisa diperhitungkan berapa lama. Ini contohnya kalau Bapak Ibu, tapi mahasiswa Menteng ya, kalau mahasiswa yang di Meruya itu bisa melihat di kampus UMB Meruya itu, di seberang kampus kita punya masjid kampus, lalu di sampingnya ada LBLIA, Lembaga Bahasa Lia. Nah, itu UMB punya Lembaga Bahasa Lia yang afiliasi UMB, dulu sebelum berapa ya, 2000, mungkin tahun 2000, kursus Bahasa Lia itu berada di gedung C. Jadi kalau di UMB Meruya itu
towernya ada gedung A, B, C, D, E, kemudian ada tower, kemudian ada gedung doktoral, kemudian ada laboratorium multimedia. Nah, dulu bahasa Inggris LIA ini berada di gedung C. Tapi ketika UMB makin berkembang, kebutuhan kelas makin banyak, maka LIA diminta untuk tidak berada di kampus Mercu Buana. Nah, kebetulan kita punya tanah masih kosong di dekatnya masjid seberang kampus itu, lalu dicoba dibuat perkiraan kalau kita membangun gedung di sana, jadi investasi membuat gedung, properti gitu ya, kira-kira investasinya layak atau tidak. Nah, waktu itu Pak Probo selaku ketua yayasan, ketika beliau masih ada, itu memberikan kalau 5 tahun kembali boleh kerjakan investasi membuat gedungnya. Nah, terus dibuatlah perencanaannya, ternyata di atas kertas itu 4 tahun sekian gitu, supaya nggak sampai 5 tahun. Jadi ya oke, berarti jalankan. Dan ketika sudah berjalan, ternyata lebih cepat dari yang 4 tahun sekian itu. Ya, karena ternyata yang namanya jumlah siswa yang kuliah, yang les di LIA itu sudah diperkirakan ada siswa SD, SMP, SMA gitu ya, mahasiswa UMB, mahasiswa yang harus mengambil TOEFL untuk persyaratan sidang tesis dan segala macam itu, ternyata memang menyebabkan kas bersihnya itu semakin besar, sehingga jumlah tahun itu semakin kecil. Nah, jadi oke gitu ya. Sebagai dasar keputusan, waktu itu sekali lagi pembangunan gedung LIA UMB itu disetujui untuk dilaksanakan. Ya, ini berdasarkan payback period. Jadi berapa lama yang dianggarkan oleh pemilik proyek? 10 tahun, 5 tahun tadi ya, 4 tahun dan seterusnya. Pendekatan kedua adalah ARR, Average Rate of Return. Ini adalah menunjukkan tingkat persentase pengembalian yang diharapkan atas investasi atau aset. Ya, secara rumus ini adalah average annual net earning after tax, jadi penerimaan bersih setelah pajak, dibagi dengan initial investment kalikan 100%. Ya, jadi ini memang berdekatan pendekatan akuntansi yang melihat bagaimana si penerimaannya setelah pajak itu net earning-nya berapa banyak dibandingkan dengan initial investment-nya berapa persen. Ya, nanti tinggal yang diharapkan pemilik atau pemilik proyek mesti berapa. Ya, misalnya dia bilang minimum 15%. Nah, nanti tinggal dilihat perhitungan ini menghasilkan berapa. Misalnya menghasilkan 16%, nah ini sudah di atas minimumnya. Kalau ternyata cuma 14,5, berdasarkan perhitungan di atas kertas, mungkin proyek ini menjadi no, tidak dilaksanakan. Gitu ya. Oke, ini pendekatan yang kedua. Nah, pendekatan yang ketiga, net present value. Sudah ada present value nih. Menghitung nilai sekarang bersih. Ya. Jadi sudah ada menghitung nilai sekarang bersih, present value. Ya, Bapak Ibu sudah belajar tentang time value of money. Jadi di pendekatan ini akan dihitung selisih, ya, selisih antara pengeluaran apa? Pengeluaran investasinya dengan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan opportunity cost of capital. Nah, ini cost of capital. Kita sudah belajar bagaimana menghitung cost of capital, biaya modal, di mana cost of capital ini menjadi diskon faktor. Ya, tadi katanya selisih antara apa? Pengeluaran, ini pengeluaran nih, karena ini adalah initial investment-nya. Biaya investasinya, kemudian menghasilkan berapa? Nah, ini cash in-nya. Ya. Menghasilkan berapa? Selama sekian waktu, ada T-nya nih. Misalnya, tadi seperti yang membuat gedung LIA, tahun ini dibangun, invest,
Lalu katanya pemilik 5 tahun ya maksimum ya, bisa nggak 5 tahun kembali? Nah, yang ini si 5 tahun tadi dihasilkan menggunakan pendekatan NPV, maka berapa cash flow di tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ini semua didiskonfaktorkan. Ya, seperti biasa menghitungnya. Kalau 1 tahun nanti pangkatnya 1, kalau 2 tahun pangkatnya 2, kalau 3 tahun pangkatnya 3, dan seterusnya. Berapa besar cash flow masing-masing di tiap tahun? Nah, ini adalah si diskon faktornya, cost of capital. Jadi nanti dijumlahkan seluruh penerimaan tadi nih, misalnya tadi 5 tahun ya, di mana penerimaan ini sudah di present value-kan, dikurangi dengan pengeluaran yang dilakukan pada hari ini. Ya, jadi ini sudah saat ini. Yang ini masih perkiraan nih. Dan itu di present value-kan. Jadi present value kurang present value, kalau hasilnya positif, artinya lebih besar yang diterima dibandingkan yang dikeluarkan, proyeknya yes. Tapi kalau ternyata yang dikeluarkan misalnya 15, yang diterima bersih pada saat sekarang diperhitungkan adalah 14 gitu ya, ini berarti negatif, maka no. Sebaiknya tidak dilaksanakan proyeknya. Ya. Jadi NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa datang, tapi dihitung pada saat ini. Jadi didiskon pada saat ini. Oke. Dari 3 pendekatan ini ada diskusi dari Bapak Ibu. Tidak ada, so far so good. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada contoh sederhana, suatu usaha membutuhkan investasi awal atau initial investment besarnya 100 juta. Kemudian investasi tersebut diharapkan kembali dalam waktu 5 tahun. Jika perkiraan penerimaan atas investasi tersebut selama 5 tahun adalah sebagai berikut, sudah ada datanya, lalu diasumsikan tingkat bunga adalah konstan yaitu 7% per tahun. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, sebaiknya usaha tersebut dilaksanakan atau tidak? Nah, mengapa? Ada yang sudah menghitung ini di antara Bapak Ibu? Jawabannya yes or no? Ada yang sudah menghitung? Belum, Bu. Belum? Nah, ya kalau belum nggak bisa nih. Kalau menurut saya kayaknya sih mah Bu, oke Bu diterima. Nah, nggak boleh tuh kayak pakai kayaknya ya. Mesti kita perhitungkan. Ya, jadi nanti silakan dicoba dihitung dengan lebih baik. Tapi ini kalau ada hari ini invest, lalu menghasilkan memang periodenya 5 tahun, gitu ya. Maka hari ini harus keluar 100 juta, keluar dulu nih, yang akan datang menghasilkan 20, 25, 30, 35, oh jangan dalam tanda kurung ya, ini kan positif ya, akan diterima ya, 20, mana nih menghapusnya? Ya, nggak pakai tanda kurung nih, 40, 35, lalu 40. Nah, maka kalau memang seperti itu, tadi NPV itu net present value yang akan datang harus kita hitung di hari ini. Berarti cash in tahun pertama itu 20. Kalau diketahuinya 7% ini adalah tingkat bunga, asumsikan ini sebagai diskon faktor berarti. Ya, berarti 20 dibagi 1 plus 0,07, 7%, karena tahun ke-1 pangkatnya 1. 20 dibagi 1,07. Tahun kedua menghasilkan 25. Sudah 2 tahun ini sekarang 1,07 berarti pangkat 2. Ya, 25 dibagi 1,07 pangkat 2.
Atau boleh ini lihat di tabel present value interest factor untuk R sama dengan 7. Nah, nanti untuk T yang 1, T yang 2, jadi nanti tinggal 20 dikali angka ini. Ya, angkanya tabel. R-nya 7 karena 7%. Kalau T-nya sama dengan 1 berapa? Berarti tinggal 20 kali itu. Kalau T-nya yang kedua berapa? Kalikan itu. Ya, atau 1 dibagi 1,07 pangkat 2. Berapa ini? Ya, boleh yang mana aja. Jadi nanti hitung semuanya. Tahun ketiga berarti 30 dibagi 1,07 pangkat 3. Yang keempat 35 dibagi 1,07 pangkat 4. Yang 5 40 dibagi 1,07 pangkat 5. Ya. Nanti hasilnya berapa setelah didiskon ini? Kenapa Mbak? Halo, Mbak Armel kenapa ya? Maaf ya, ada gangguan biawak. Ini biawak masuk kamar saya. Aduh, deg-degan saya. Maaf ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Kaget, Bu. Pikir kenapa-napa. Ada Bu. Kaget saya, kaget banget. Soalnya agak gede. Aduh. Ini saking rumahnya kayak hutan, jadi mau cari biawak, mau cari jangkrik, mau cari apa juga ada. Aduh, kadal juga ada. Astagfirullah. Maaf ya. Ya oke, lanjut. Baik, Bu. Panik, Bu, panik. Aduh. Oke. Nah, jadi nanti yang sudah di present value-kan, ini dijumlahkan. Kalau dia di atas 100 juta, berarti proyeknya oke. Tapi kalau nanti hasilnya kurang dari 100 juta, berarti nggak lanjut, nggak jadi itu investasinya. Gitu ya. Nah, yang nggak boleh Bapak Ibu menjumlahkan gini. 25, 20, 45, tambah 30, 75, tambah 35, 110, tambah 40, 150. Oke Bu, proyeknya dilakukan karena investasinya 100 juta menghasilkan 150. Nah itu yang nggak boleh. Ya, itu pasti salah jadi keputusannya. Ya, jadi nanti silakan yang contoh kecil ini, apakah keputusannya proyek dilakukan atau tidak. Ya. Nah, Bu, jadi pakai 7%. Nah, sebenarnya 7% ini nanti tergantung dari pemiliknya. Apakah cukup 7% sebagai tingkat pengembalian? Wah, kekecilan Bu, minimum 10%. Ya sudah, berarti ini nanti diganti. Bukan 7% tapi 10%. Ya. Ini kalau menggunakan 7%, kenapa? Karena sebenarnya si pemilik mendingan 100 juta itu diinvestasikan di pasar uang, ditabung gitu ya, didepositkan, atau memang dilakukan suatu kegiatan produktif yang menghasilkan penerimaan seperti ini. Gitu ya. Cukup jelas? Ini contoh kecilnya mengenai kita punya rencana mengeluarkan suatu kegiatan investasi dengan nanti penerimaannya seperti ini. Bu, Ya. izin Bu, Graciela mau tanya. Ya, Graciela gimana? Bu, saya tuh mau tahu, kan dari tadi kan kayak contoh yang UMB itu pengembalian investasi mereka targetkan 5 tahun. Terus contoh ini juga maksimal inginnya 5 tahun investasinya kembali. Kan perusahaan saya kan juga ada merger, baru saja merger tahun lalu sih Bu, tapi yang saya dengar-dengar itu kurang lebih kayak mereka mau investasinya kembali 3 tahun sih Bu. Pertanyaan saya adalah sebenarnya penentuan ukuran kembalinya investasi berapa tahun itu
itu perhitungannya dari mana, Bu? Bagaimana perusahaan menentukan harus tahun segini udah kembali? Ya, itu saya. Oke, yang kasusnya perusahaannya Mbak Graciela mungkin memang pemilik atau katakan pemilik baru yang hasil merger itu maunya kegiatan yang mau dilakukan ini investasinya memang nggak mau lama-lama. Jadi kayak yang disebut panjang itu kan memang lebih dari 1 tahun ya. Dan menurut mereka kalau 5 tahun lebih susah nih memperkirakan, oke, akan kita laksanakan, tapi saya cuma mau, bisa nggak kembali 3 tahun. Jadi memang 3 tahun ini siapa menentukan? Si pemilik. Nah, kalau yang perusahaan Mbak Graciela karena baru merger, berarti si pemilik baru, si gabungan ini. Kalau tadi si Mercu Buana karena memang Pak Probo yang mau mendanai, dia bilang, saya kasih anggarannya, silakan bangun gedungnya, tapi maksimum 5 tahun ya. Coba, bisa nggak kembali 5 tahun? Kalau nggak bisa 5 tahun ya, sebaiknya nggak usah. Mungkin alternatif lain misalnya juga sewa aja. Kursus bahasa Inggrisnya nyewa di tempat lain misalnya gitu. Ya, jadi tadi yang 3 tahun ini keputusannya si pemilik modalnya. Oke, laksanakan proyeknya tapi 3 tahun ya maksimum gitu. Oh, berarti tergantung pemilik modalnya gitu ya, nggak ada mereka Ya, pakai rumus atau apa gitu nggak ya, Bu? Ya, mungkin di belakangnya mereka sudah hitung-hitungan. Kita hanya punya waktu menunggu cuma 3 tahun. Lebih dari itu terlalu lama menurut mereka si proyek ini. Jadi mereka punya sih, tapi mungkin nggak disampaikan di dalam ininya, rapat manajemennya, cuma mereka sudah punya tuh. Tapi apa itunya mungkin ya ini kami yang mau, pokoknya kami minta 3 tahun harus kembali. Mungkin gitu. Ya. Oke, Bu. Thank you, Bu. Ya, Mbak Graciela. Yang lain? Bu, ya. Nanya, Bu. Sawal, biasa lah. Ya. Nanti Pak Sawal, uang kuliah nambah, kalian sering nanya. Enggak deh. Gimana Pak Sawal? Kan ini menarik, Bu, menurut saya dari contoh soal ini. Kalau saya lihat kan sebagai mahasiswa yang belum terlalu paham ini, kalau saya kan ngitungnya simple. Modal 100 juta, balik 150 juta, berarti kok hilang? Pak Sawal suaranya hilang. Halo? Sinyal kali, Bu, untuk Pak Syawal. Iya. Iya sih, memang kalau memang ya nggak apa-apa. Nanti deh kalau nanti Pak Sawal sudah bisa koneksinya lagi, balik ke laman ini boleh ya, ke halaman ini ya. Kita lanjut dulu. Yang lain mungkin? Halo, Bu. Bu, putus ya sinyalnya? Sekarang udah suaranya lagi, Pak. Tadi hilang. Sekarang oke. Saya coba pakai HP juga. Yang ini kan dari contoh soal ini menarik menurut saya. Dari dana 100 juta, pengembalian bisa sampai dengan 150 juta. Ya, Bu. Artinya kan dalam 5 tahun saya bisa untung 50%. Ya kan, dari 100 ke 150 juta. Nah, kalau hitungan kasar saya nih secara awam berarti 150 juta per 5 tahun, 50 juta per 5 tahun, berarti kan setiap 1 tahun saya untung sekitar 10 juta, ya Bu. 10 juta dari 100 juta kan berarti 10% tuh. Itu kan tanpa melihat inflasi atau nilai yang lainnya, ya. Ya. Berarti kita secara awam nggak bisa ngelihat langsung total kayak gini, Bu ya? Nggak boleh, Pak. Tadi yang saya katakan nggak bisa langsung menjumlahkan karena ada nilai waktu dari uang. Karena ini harus menghitungkan nilai sekarangnya, present value. Ya kalau 7%. Tadi nggak bisa nanya gini, nggak bisa, saya nggak mau di bawah 2 digit. Nggak mau di bawah 2 digit. Jadi gimana? Minimum harus investasi ini menghasilkan 10%. Nah ini kok terganti 10%, harus lebih dihitung lagi kan, itu lebih yang tadi lebih kecil nih, 7%, kok sampai 10% lain lagi nanti ceritanya. Karena itu supaya kita pasti menjawabnya, yes or no-nya, bukan kayaknya sih secara hitungan kasar, oke nih 5 tahun 50 juta, berarti kalau rata-rata setahun 10 juta, 10 juta kan 10%. Ya itu hitungan secara kasar saja, kita sudah belajar tentang nilai waktu dari uang, present value. Jadi lebih baik yang ini, diperhitungkan secara teliti, dari tiap tahun itu menghasilkan berapa.
Jadi ketika di atas 100 juta menjawabnya, oke, usaha ini layak dilakukan. Kenapa? Pengembaliannya secara bersih itu di atas investasi yang dilakukan. Misalkan tadi misalnya 107 juta gitu ya, akan ada tingkat pengembalian sebesar 7 juta. Jadi anu bersihnya. Gitu Pak Sawal. Berarti Bu, kalau dengan 7% ini, kalau kita hitung rinci, bisa lebih, bisa kurang ya dari 5 tahun ini ya? Ya, si penghitung ini sudah memperkirakan cost of capital itu memang 7%. Oh. Tapi tadi seandainya Bapak bilang, wah ini sih 7% kekecilan. Harusnya yang kayak gini ini minimal 2 digit 10%. Oke, kalau 10% kita hitung lagi. Jangan-jangan kalau 7% oke, di atas 100 hasil bersihnya, ketika naik ke 10% mungkin dia misalnya di bawah 100 juta. Jadi kalau 7% oke, 100 juta nggak oke. No di sini. Kalau ngelihat asuransi kan sering tawar kayak gini. Apanya tuh? Asuransi kenapa? Ya, biasa kan asuransi kan nawarin yang apa tuh? Yang link apa itu Bu ya? Oh, unit link-nya ya. Unit link. Cara kasar kan menggiurkan. Ya. Nah, itu kan kalau dapat ilmu ini kan mungkin bisa ketahuan. Bisa ikut menghitung sendiri gitu ya, kira-kira masuk akal nggak sih tadi yang dia bikin diskon faktornya. Oh, pantas aja pengembaliannya besar, dia pakai tadi diskon faktornya R-nya itu cuma 3%, kecil banget itunya gitu ya. Misalnya kita tahu, wah ini kekecilan nih pendiskonnya, harusnya kan sekian. Nah, itu Bapak bisa punya pertimbangan lain untuk bisa mengiyakan atau menidakkan. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain masih ada? Saya sudah hitung, Bu. Berapa, Pak? Pak siapa nih? Agustinus. Pak siapa? Agustinus. Oh, Pak Agustinus. Iya, tadi penghitungan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu 117,66. Oh, 117,66 juta. Berarti keputusan kita yes ya? Ya. Karena sudah di atas 100 juta sebagai investasi hari ini, sementara 5 tahun itu menghasilkan pada hari ini juga 117,66. Iya. Oke, jadi secara hitungan dengan diskon faktor 7% oke. Andai tadi, wah 7% kekecilan itu, harusnya minimum 10%. Boleh Pak Agustinus coba hitung lagi, apakah masih tetap kesimpulannya terima proyek ini, atau jangan-jangan dengan mengubah ke 10% menjadi jawabannya investasi ini tidak diterima. Ya. Ya. Oke, Pak Agustinus, terima kasih sudah mencoba menghitung. Oh, berarti Bu, yang tingkat bunga di asuransi swastanya 7% per tahun. Berarti kalau ngelihat ini semakin besar tingkat bunganya, semakin kecil dong. Iya, karena apa? Kan pembagi ya? Iya, sebagai pembagi. Iya. Betul, Pak. Kan diskon faktor. Ya, nggak nge ke situ, Bu, belum lihat. Oke, makasih. Nah, dengannya berarti Bapak makin paham maksudnya ini. Oke. Kita lanjut ya, Pak Agustinus sudah membantu jawabannya dengan 7% proyek ini yes. Karena nilai sekarang dari penerimaan yang akan datang itu adalah lebih besar dibandingkan investasi yang dilakukan sekarang. Ya. Baik. Nah, tadi yang ketiga NPV, sekarang adalah PI, Profitability Index. Ini adalah rasio investasi laba dan rasio nilai investasi. Jadi membandingkan investasi laba, ya, jadi laba dari hasil investasinya terhadap nilai investasinya. Nah, rumusnya PI adalah present value, wah sama nih, mesti ada diskon faktor, adalah jumlah present value dari future cash flow dibagi dengan initial investment-nya. Ya, sebenarnya mirip dengan tadi yang CNPV, cuma kalau profitability index, berapa sigmanya dibagi dengan inisialnya, kalau ini di atas 1, artinya future cash flow yang di hari ini kan lebih besar dari initial investment-nya. Kayak tadi deh, yang tadi Pak Agustinus hasilkan, ini adalah 117,66 dibagi dengan 100. Nah, PI-nya adalah 1,1766. Ini di atas 1, maka oke. Dan sebaliknya, kalau nanti present value future cash flow-nya itu kurang, misalnya tadi dengan 10%, hasilnya 97 gitu ya, dengan 10% diganti diskon faktornya.
Nah, ini hasilnya 0,97. Maka ini kurang dari 1, tidak oke atau no. Gitu ya. Jadi PI melihatnya adalah rasio antara laba dari investasi tersebut ya dan rasio nilai investasinya. Itu bukan laba sih, penerimaannya karena cash flow-nya ya, future cash flow-nya, tapi sudah di hari ini kan. Di atas 1 oke, kurang dari 1 tidak oke. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah internal rate of return. Ini metrik yang digunakan dalam penganggaran modal untuk memperkirakan profitabilitas investasi yang potensial. Dia sebenarnya menunjukkan tingkat diskonto, jadi nilai R tadi, yang membuat NPV dari semua arus kas adalah sama dengan 0. Nah, kalau dihitung secara manual, IRR itu adalah tingkat bunga, nah harusnya ada 2 tingkat bunga nih, kayak tadi, yang 7% menghasilkan NPV positif. Dari tingkat bunga lain, tadi misalnya dengan 10%, ini NPV-nya negatif. Nah, kita akan mencari nilai R yang mana yang menghasilkan nanti IRR itu sama dengan 0. Jadi enggak untung, enggak rugi. Kalau NPV positif itu untung gitu ya proyeknya, kalau NPV negatif rugi, kita mau mencari yang sama dengan 0. Jadi ada tingkat bunga, I1 adalah suku bunga yang menghasilkan NPV positif, I2 adalah suku bunga yang menghasilkan NPV negatif, lalu dengan yang I yang menghasilkan positif itu berapa besar NPV-nya, gitu ya. Sementara kalau pakai tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif, berapa besar NPV-nya. Nah, ini dicoba dihitung nanti berapa IRR-nya, maka misalnya, oh IRR-nya itu adalah 9,6 gitu ya. Nah, gimana? Kalau IRR 9,6% diterima oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan, ya kami minimum tuh pengembalian 9% misalnya. Nah, maka ini menjadikan proyek ini diterima karena IRR-nya 9,6%, mereka punya batas minimumnya adalah 9%. Atau misalnya kalau apa ya, ininya acuannya harus ada acuannya, soalnya misalnya mereka maunya minimum IRR-nya itu di atas cost of capital gitu. IRR-nya itu harus di atas cost of capital. Maka cost of capital ini harus kita hitung dulu. Berapa sih biaya modal untuk melaksanakan proyek itu? Nah, sekali lagi, berapa nilainya si A ini, ya hitungan cost of capital-nya. Kalau tadi si 9,6% hasil dari perhitungan ini di atas yang si A ini, jadi pengembaliannya di atas dari biaya modalnya, maka sekali lagi proyeknya yes, jalankan. Ya, kalau di bawahnya masih tidak dijalankan. Gitu, ini yang IRR. Nah, kalau pertanyaannya apakah harus kita semua lakukan 5 pendekatan ini? Tentunya tidak. Ya, karena dengan satu keputusan yang sudah kuat, selama Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa itu pertimbangan yang benar, yang baik, maka tentunya 1 sudah cukup. Cuma biasanya, wah kalau 1 rasanya nanti ceritanya kurang kuat, ya sudah 2 atau 3 mungkin untuk memperkuat saja. Gitu. Ya, jadi ada 5 pendekatan tadi, baik dengan internal rate of return, net present value, kemudian profitability index, payback period, dan ARR, average rate of return. Yang membaca artikel tentang ini, isinya bisa diceritakan, sudah selesai baca belum? Siapa yang bagiannya membaca capital budgeting? Ada yang sudah bisa nge-share? Belum? Oke lah ya, kalau mungkin belum selesai ya sudah. Tapi kalau nanti sudah membaca, mungkin bisa cerita kaitannya si pendekatan-pendekatan ini dengan artikel yang dibaca. Saya nggak hafal ya siapa yang bagian membaca capital budgeting. Oke. Nah,
tadi karena investasi ini memang biasanya berkaitan dengan proyek investasi gitu ya, ada kegiatan memang investasi, maka kita perlu lihat bagaimana arus kas dari proyek. Nah, kalau menilai suatu proyek, jadi tadi kan kalau proyek yang tadi seakan-akan dari tidak ada, baru mau kita lakukan gitu ya, tadi di sekarang, lalu ada tahun, tadi ada 5 tahun gitu, contohnya proses investasinya. Nah, bisa juga proyek itu membandingkan antara yang sekarang sedang berlangsung, lalu mau ada pengubahan gitu ya, maka kerjakan enggak nih? Gitu. Jadi yang perlu dilihat adalah apakah ada arus kas tambahan. Ya, ada sesuatu yang bisa ditambahkan, menghasilkan sesuatu yang lebih dibandingkan yang sekarang atas kegiatan proyek. Ya, di mana katanya semua perubahan arus kas masa depan merupakan konsekuensi langsung dari melakukan proyek. Jadi kalau tidak ada proyek, ya seperti apa? Kalau ada proyek, seperti apa cash flow-nya? Nah, ini harus ada selisih nih. Harus yang ada proyek ini menjadi ada sesuatu tambahan. Itu yang akan nanti kita lihat. Tambahannya itu membuat oke atau tidak. Ya, ini karena mau memperkirakan si cash flow-nya kayak tadi kan sudah ada tuh. Tahun pertama menghasilkan 20 juta, tahun kedua 25 juta. Dia sudah membuat perkiraan tentang project cash flow-nya menghasilkan berapa. Ya. Nah, dalam memperhitungkan cash flow tersebut perlu diperhatikan prinsip stand alone. Bahwa evaluasi proyek itu memang berdasarkan arus kas inkremental. Arus kas tambahan, ya, akibat adanya kegiatan investasi, proyek investasinya. Ya, jadi incremental cash flow itu adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas, adanya perubahan kas, antara melakukan atau tidak melakukan suatu proyek. Gitu ya. Jadi kalau sama-sama aja ya berarti nggak perlu dong ya. Harus ada perbedaannya dan harapannya selalu gara-gara ada proyek ini arus kasnya semakin besar. Ya, menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih bernilai. Ya, jadi ini perlu ada dasar bahwa harus merupakan arus kas inkremental untuk mengevaluasi suatu proyek. Ya. Jadi kalau kita lihat tipe dari arus kas, ada sunk cost. Sunk cost ini adalah biaya yang telah dikeluarkan dan dia tidak bisa dihapus. Jadi ada atau tidak memang harus keluar, ini bukan inkremental. Kalau bukan inkremental tidak diperhitungkan ketika menghitung proyek. Sementara opportunity cost, biaya opportunity, ya, biaya oportunitas, biaya kesempatan, ini adalah alternatif yang paling berharga yang diberikan jika suatu investasi tertentu dilakukan. Ya, ini merupakan arus inkremental karena biaya ini akan muncul kalau investasi dilakukan dan dia tidak akan muncul kalau suatu investasi tidak dilakukan. Ini arus kas inkremental. Financing cost, biaya pendanaan, ini merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas yang mencerminkan sebagian biaya pembiayaan proyek. Ini bukan arus kas, bukan arus kas inkremental. Masih ingat ya, kalau kita mencari tingkat diskonto, ya, ini kan seperti minggu lalu ya, kita bicara WACC, 2 minggu lalu, tingkat diskonto WACC. Ini kan tergantung dari cost of equity dan cost of debt. Nah, tingkat bunga ini ya merupakan financing cost, biaya pendanaan yang dari utang. Akan ikut menjadi tingkat diskonto. Ya, disebutkan sebagai bagian dari biaya proyek karena selain cost of debt akan ada cost of equity. Gitu ya. Ini financing cost bukan arus kas inkremental. Ya, karena dia merupakan memang
biaya pendanaan untuk mendiskonto arus kas. Di mana diskonto ini akan digunakan untuk menghitung biaya proyeknya, ya, cost of capital-nya. Dia bukan arus kas incremental. Ya. Kemudian investasi perusahaan dalam modal kerja bersih proyek ini merupakan biaya tambahan dari melakukan investasi. Kenapa? Karena kalau nggak ada proyek itu, tidak perlu nih modal kerja bersih tambahan. Gara-gara ada kegiatan investasi, nanti akan diperlukan modal kerja untuk membayar investasi tersebut. Ini incremental. Ya. Kemudian ketika menghitung si arus kas ini, selalu gunakan after tax incremental cash flow, karena pajak merupakan suatu arus kas. Ya. Pajak ini kan menyebabkan apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan semakin besar atau semakin kecil gara-gara ada proyek. Gitu. Jadi perlu diperhitungkan karena menghitung tadi si arus kas yang diterima itu selalu arus kas bersihnya. Yang sudah dikeluarkan, kalau ada depresiasi juga depresiasinya, kalau ada tadi pembayaran pajak, pajak pun harus diperhitungkan. Jadi gunakan after tax incremental cash flow. Gitu ya. Ini yang perlu dipertimbangkan ketika mau memperhitungkan keputusan investasi. Ya. Ya atau tidaknya. Oke, kita mau mencoba melihat atau mengevaluasi suatu keputusan investasi. Tadi yang pertama, perhitungkan pajak. Jadi step pertama, hitung pengaruh pajak dari keputusan tersebut. Ya, karena pajak itu kalau penerimaannya negatif, tentunya bukan bayar pajak. Seakan-akan kita dapat subsidi pajak. Tapi kalau ada EBT-nya, earning before tax-nya itu ada nilainya, lalu ada tingkat pajak sekian, maka kita harus mengeluarkan biaya pajaknya. Gitu ya. Tapi kalau pendapatan kena pajaknya negatif, ya kita nggak bayar pajak, malah seakan-akan kita dapat subsidi pajak. Gitu ya. Jadi perhitungkan dulu pengaruh pajak. Kemudian hitung arus kas yang relevan dengan keputusan, karena tadi sudah harus diperhitungkan berapa yang masuk, berapa yang keluar, seperti apa totalnya, nanti terakhir baru mendiskon arus kas tersebut untuk membuat keputusan. Ya. Jadi yang kenapa harus mendiskon, sekali lagi, yang namanya investasi, investnya di sekarang, ini investasinya sekarang, di waktu 0, T0, tapi nanti menghasilkannya di sesudahnya, ya, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, dan seterusnya, berapa tahun nih. Ya. Biasanya pun kalau proyeknya panjang gitu ya, 15 tahun, biasanya akan dipecah dulu menjadi 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga gitu ya, supaya bisa dilakukan evaluasi sebelum ternyata ruginya besar gitu ya, kan ada salah perhitungan. Oke ya, jadi karena nanti investasinya sekarang, hasilnya di masa berikutnya, maka sekali lagi arus kas yang diperoleh di masa depan itu harus didiskontokan dulu ke masa sekarang. Nah, selalu present value prosesnya, present value dan present value. Ya, jadi memang time value of money menjadi hal yang penting di dalam manajemen keuangan. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada investasi yang memerlukan pembiayaannya itu, bukan pembiayaannya, pembelian itu harganya adalah $42.000. Kemudian ada catatan bahwa salvage value, nilai sisanya dari investasi ini, nilai sisa ya, adalah sebesar $1.000 pada akhir tahun ketiga. Ya. Dan memang si investasi ini menghasilkan cash flow-nya itu 3 tahun, tahun ke-1 31.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiga 20.000. Kemudian jika tingkat pajak itu adalah 30% dan depresiasi itu besarnya 20% reducing balance. Jadi dikenakan 20% itu terhadap nilai yang ada pada aset tersebut. Ya, 20% reducing balance. Jadi selalu terus
Kalau tahun pertama tadi 42.000, gitu ya. Bukan tahun pertama, pembeliannya di tahun 0 ini tentunya 42.000, maka dia akan kena depresiasi tahun pertama 20%. 20% dari 42.000, 8,2 ya, 8.200. 20%-nya, maka di akhir tahun pertama, si nilai aset itu sudah berkurang, udah nggak 42.000, tapi 1, 3, nah, di akhir tahun kedua itu, di akhir tahun pertama itu sudah cuma 33.800 nilai asetnya, nilai si investasi itu. Maka di tahun kedua nanti depresiasinya juga 20%, tetap 20% tingkatnya. Ya, cuma 20% bukan dari 42.000 tapi dari 33.800. Gitu, ini yang dikatakan 20% reducing balance. Kemudian atas investasi tersebut cost of capital-nya, required rate of return-nya adalah 12%. Sudah ditentukan nih, R-nya adalah 12%. Ya, pertanyaannya, si investasi 42.000 ini terima atau tolak? Gitu. Jawabannya pendek nanti, terima atau tolak, cuma satu kata seakan-akan ya, tapi perlu kita perhitungkan. Oke, kita akan lihat dulu tadi pertama tentang depresiasinya. Ini awalnya nilai investasinya 42.000, di tahun pertama depresiasi 20%, 20% dari 42.000, 8.400 $, maka nilai terdepresiasi di akhir tahun pertama adalah 33.600. Si ini, aset di tahun satu ini akan kena depresiasi juga 20%, 20% dari ini 6.720. Di akhir tahun kedua tinggal 26.880 nilai aset itu. Kena depresiasi lagi 20%, maka 20% dari 26.880 adalah 5.376. Maka di akhir tahun ketiga, nilai terdepresiasi adalah 21.540. Gitu. Ini di akhir tahun ketiga. Tapi tadi ada catatan, nilai sisa di tahun ketiga, nah nilai sisa di tahun ketiga adalah $1.000. Jadi yang diperhitungkan cuma $1.000. Padahal harusnya 21.504 berdasarkan sistem depresiasi ini. Artinya ada sebanyak 20.504, 21.504 kurangi 1.000 sebagai suatu kerugian, loss on disposal-nya. Karena seharusnya di akhir tahun ketiga nilainya masih sekian nih asetnya. Tapi ternyata tadi nilai sisa yang diakui itu hanya sebesar 1.000. Harusnya sekian. Nah, ini ada loss-nya nih, 20.504. Oke, sudah ada depresiasi, schedule depresiasi di 3 tahun itu. Sekarang kita lihat bahwa untuk menghitung taxable income, berapa besar pendapatan kena pajaknya. Nah, di tahun pertama, tadi ada penjelasan bahwa akan diterima 31.000 dengan menggunakan si investasi 42.000 itu. Menghasilkan 31.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiga 20.000 penerimaannya. Terus ada depresiasi, ini sebagai beban ya, jadi dalam tanda kurung ini dikeluarkan. Tahun pertama 8.400, tahun kedua 6.720 depresiasinya, tahun ketiga 5.376. Nah, kemudian tadi di akhir tahun ketiga ada kerugian sebesar 20.504, karena yang diakui sebagai salvage value cuma 1.000, ada sekali lagi harusnya ada 21.504. Jadi bagaimana taxable income-nya? Untuk tahun pertama, cash flow-nya 31.000, kurangi dengan depresiasi 8.400, 22.600. Tahun kedua, penerimaannya ada 25.000, depresiasinya 6.720, 18.250. Di tahun ketiga, penerimaannya 20.000, depresiasinya 5.376, tadi loss on disposal-nya itu 25.04, jadi 20.000,
kurangi 5.375, kurangi 20.504. Jadi di tahun ketiga negatif 20, kurangi 5,376, kurangi 20,50. Inilah pendapatan kena pajak. Tadi sekali lagi pajak itu akan dikeluarkan atas pendapatan yang nilainya positif. Ya, ini nanti nggak bayar pajak nih, ya karena dia negatif. Bahkan dapat seakan-akan subsidi pajak gitu ya. Oke, kita lihat untuk solusi cash flow-nya, pajak yang dibayarkan, ya pajak yang dibayarkan tadi adalah persentase pajaknya 30%, ya. 30% dari tadi pendapatan kena pajak tahun pertama. Ini pendapatan kena pajaknya 22.600 kalikan 30%. Nanti juga sama untuk tahun kedua sekian kalikan 30% pajaknya, ya. Yang ini nggak kena pajak nih karena sudah negatif. Ya, sehingga tahun pertama bayar pajaknya 6.780, ya 30% dari taxable income. Ini bayar pajaknya 30% dari taxable income tahun kedua. Nah, yang ini positif. Tadi yang saya katakan karena di tahun ketiga itu negatif taxable income-nya, jika dia bukan bayar pajak tapi seakan-akan dapat subsidi pajak. Ya, jadi tidak bayar pajak tapi dapat pajak nih, dapat dukungan pajak malah gitu ya. Ini setelah perhitungannya. Nah, jadi untuk tahun pertama nanti net cash flow-nya ini hasil dari penerimaan tadi. Ya, tahun pertama 31.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiga 20.000. Nah, ini nilai tahun ketiga tadi akan ada cash sebesar 1.000 dari nilai sisanya. Ya, jadi tahun ketiga 1764 tambah 20.000 tambah 1.000 2276. Tahun kedua 25.000 kurangi 5484 19516. Tahun pertama 31.000 kurangi 6780 24220. Ini cash flow di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga setelah memperhitungkan adanya tadi kewajiban pajak maupun depresiasi. Ya, jadi kan ini kan nilai pajaknya ini setelah memperhitungkan depresiasi. Ini yang diterima di tahun ke-1, kedua, ketiga. Ini yang dikeluarkan di tahun sekarang, 42.000. Nah, jadi sekarang gambaran kita ini kok dibuatkan garis bilangannya atau periode waktunya. Sekarang keluar 42.000 tahun 0. Ya, kemudian ini dihasilkan di tahun pertama, kedua, ketiga. Pertanyaannya, oke nggak nih? Jadi ada diskon faktornya atau required rate of return-nya adalah 12%. Ya. Oke, 12%. Ini adalah cash flow yang akan diperoleh. Ini cash out, cash in, cash in, cash in. Nah, ini perhitungannya tadi di tahun pertama, di tahun sekarang presentnya keluar 42.000. Di tahun kedua pertama mendapatkan cash in 24.220. Di tahun kedua 19.516. Ini memindahkan dari yang halaman sebelumnya ya. Nah, ini adalah diskon faktor yang berlaku untuk R sama dengan 12%. Ya. Untuk tahun pertama 1 dibagi 1,12 pangkat 0. Ini adalah 1, sesuatu pangkat 0 adalah 1, jadi tetap 1. Ya. Yang ini adalah 1 dibagi 1,12. 0,8929. Yang ini 1 dibagi 1,12 pangkat 2. Boleh dihitung begini, boleh lihat tabel sekali lagi. Tingkat bunga 12%, waktunya tahun ke-1, kedua, dan ini yang ketiga. Sehingga yang sekarang kita keluarkan memang 42.000. Yang tahun ke-1 mendapatkan 24.220 dengan diskon faktor 12%, itu adalah 21.626. Yang 19.516 tahun kedua setelah didiskonkan itu adalah 15.558.
Yang 22.764 setelah didiskon faktor kan dia menghasilkan 16.203. Nah, ini dijumlahkan ya, nilainya adalah 53.387. Ya, sehingga yang dikeluarkan 42.000, yang diperoleh 3 tahun ke depan kalau dihitung hari ini adalah 53.387. Jadi NPV-nya positif 11.387. Ya, sama dengan tadi yang Pak Agustinus hitungkan, investasinya 100, menghasilkannya 117,66. Maka decision-nya accept, terima proyek tersebut. Gitu. Ya, kenapa? Karena kok diterima? Karena NPV-nya positif. Berapa besar positifnya? 11.387 dolar. Oke? Bisa diikuti sampai di sini, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, ya, angkanya sudah satu persatu nih ya. Oke, ini tadi mau membeli alat baru ya, investasi suatu alat yang harganya 42.000 dolar. Dan menggunakan alat tersebut menghasilkan, tadi sudah ada depresiasi alatnya, dihitung reducing balance, dan seterusnya tadi, sudah kita buktikan. Nah, interest selama NPV proyek positif, arus kas dari investasi akan menutupi interest atau tingkat bunga atau biaya bunga. Ya, jadi asalkan biaya bunga kurang dari tingkat pengembalian, maka menghasilkan NPV positif. Nah, biaya bunga sekali lagi diingatkan ini masuk dalam required rate of return, tingkat diskonto. Ya, karena sekali lagi required rate of return atau diskonto atau tadi BACC atau cost of capital sama, ini selalu ada cost of equity dan cost of debt. Ya. Jadi ini nanti tingkat bunga masuk dalam cost of debt-nya ya. Depresiasi ini beban penyusutan digunakan untuk penganggaran modal dalam rangka menunjukkan beban sehingga beban ini akan mengurangi pendapatan kena pajak. Jadi depresiasi terjadwal diperlukan untuk tujuan pajak. Ya. Tapi diingat juga bahwa penyusutan adalah non biaya kas. Katanya orang diperhitungkan sebagai beban tapi dia tidak out of pocket cost. Dia tidak dikeluarkan dari perusahaan tapi dihitung sebagai beban, ya. Penyusutan adalah non kas, maka hanya relevan karena mempengaruhi pajak. Ingatkan lagi, ada 2 metode penghitungan depresiasi, bisa prime cost yaitu straight line method in accounting. Jadi kok tadi nilainya berapa? 42.000 ya. Si asetnya. Kalau dengan prime cost ini straight line, kalau memang umurnya ini adalah 3 tahun, maka bisa dihitung setiap tahun itu dibagi 3, 14.000. Depresiasi tahun ke-1, tahun kedua dibagi rata, straight line ya. Tapi bisa juga dengan cara reducing balance method in accounting. Tadi tuh 20% dari nilai sisanya di tiap tahun, gitu ya. Kemudian akibat adanya depresiasi tadi terjadi depreciation tax shield. Ada manfaat pajak dari depresiasi. Yang besarnya adalah depresiasi kalikan dengan teksnya. D kalikan T. D-nya adalah beban depresiasi, T-nya adalah marginal tax rate, tingkat pajaknya. Ya. Oke, ini maksudnya mengingatkan bahwa depresiasi perlu diperhitungkan dalam perhitungan proyek, ya, penerimaan proyek. Oke, ini yang tadi sebenarnya tentang incremental. Di deskripsi incremental seringkali digantikan dengan marginal. Manfaatnya menggunakan bentuk analisis marginal karena akan menghitungkan hanya ada satu perhitungan, bukan 2 perhitungan. Ya, jadi incremental form of analysis ini menggunakan deltanya, marginalnya, gitu ya. Perbedaannya, perbedaan apa?
antara dua alternatif atau dua pilihan. Ya, langkahnya diambil enggak nih proyeknya, gitu ya. Nah, ini kita lihat ada contoh lagi. Perusahaan sedang mempertimbangkan mengganti mesin yang dibeli 2 tahun yang lalu dengan perkiraan masa manfaat 5 tahun. Jadi sudah sekarang ini now gitu ya, sudah punya barang yang dibelinya 2 tahun yang lalu. Gitu. Kemudian padahal masa manfaatnya sampai 5 tahun. Kalau dibelinya kemarin masih ada 1, 2, 3. Masih ada penggunaan 3 tahun lagi sebenarnya. Ya, dibelinya 2 tahun lalu, ya, tapi sekarang mau diperhitungkan nih, mau diganti enggak nih alatnya gitu ya. Dia akan menggantinya itu dengan mesin yang punya umur ekonomi 3 tahun. Tadi si alat yang pertama itu memang 5 tahun, dibelinya 2 tahun lalu masih ada 3 tahun, dan memang mesin pengganti itu juga punya umur ekonomi 3 tahun. Datanya sebagai berikut. Mesin yang sekarang, existing mesin ini, initial cost-nya ada 240.000, sementara yang baru, yang mau dibeli ini, yang mau diperhitungkan 360.000. Menggunakan mesin yang lama, itu menghasilkan penerimaan 100.000 dolar per tahun. Kalau menggunakan mesin yang baru, menghasilkan 150.000 penerimaannya. Kalau yang mesin lama, biaya tahunannya itu besarnya 60.000. Menggunakan mesin yang baru, nanti biayanya itu 70.000. Meningkat juga ini. Ya. Kemudian annual depreciation, depresiasi tahunannya untuk mesin yang sekarang dipakai itu 48.000. Kalau menggunakan mesin yang baru, ini adalah 120.000 depresiasinya tiap tahun. Di mana nilai sisa ya dari mesin yang lama kalau dilakukan sekarang gitu ya, karena mau diganti kan, jadi kok mau diganti, misalnya yang lama itu dijual, nilai sisanya adalah 80.000. Di sekarang ini dia dibeli 2 tahun lalu, depresiasinya per tahun 48.000, tapi kalau di sekarang mau dijual gitu ya si mesin bekas ini, itu nilai sisanya 80.000. Sementara si mesin yang baru, kalau nanti sudah sampai digunakan 3 tahun, di akhir tahun ketiga ini masih punya nilai sisa 100.000. 100.000 di tahun ketiga. Tingkat pajak adalah 30%, kemudian BACC-nya, cost of capital-nya adalah 10%. Jadi pertanyaannya, ganti nggak nih mesinnya? Tetap gunakan existing mesin, atau kita beli yang baru, si new mesin? Ya. Nah, ini kalau di keuangan itu ada, apa namanya, ini misalnya ini menggunakan gitu ya, mengganti replace or not. Ganti atau enggak gitu ya, tentunya akan jawabannya diganti kalau itu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Tapi kalau ternyata ganti itu tidak lebih baik, nggak usah ganti, gunakan mesin yang ada gitu ya. Nah, kita lihat untuk menghitung taxable income-nya, gara-gara menggunakan mesin yang baru nanti akan ada peningkatan penerimaan sebesar 50.000 dolar per tahun. Karena kalau menggunakan yang lama 100.000 dolar, kalau yang baru 150.000. Jadi ada peningkatan incrementalnya, marginalnya itu 50.000. Kalau menggunakan mesin yang baru, juga ada peningkatan biaya, incremental cost-nya, besarnya 10.000. Ya, yang tadi increase revenue, ini sesuatu yang menyenangkan ya, positif, penerimaannya bertambah, sementara yang cost ini menyebabkan biayanya meningkat sebesar 10.000, jadi dalam tanda negatif. Ya, nah sebenarnya ini juga bisa nih,
increase depresiasi, tapi mungkin biar lebih gampang ditunjukkan yang saat ini yang existing itu sudah terjadi besarnya depresiasi itu 48.000. Jadi yang existing itu 48.000 depresiasinya atas mesin yang lama. Yang new depresiasi untuk yang mesin yang baru akan terjadi sebesar 120.000. Ya, jadi negatifnya itu karena akan terjadi depresiasi sebesar 120.000. Nah, kemudian ada nih di tahun sekarang, ini masa mau tadi replace atau tidak itu sekarang, ya. Ada loss on sale yang existing terjadi itu 64.000. Ya, dari mana 64.000? Ya, tadi kita lihat mesin yang ini yang sedang existing dipakai itu annual depresiasinya adalah 48.000 per tahun. Jadi di sini sudah kena 48.000, sini 48.000, gitu ya. Sorry, salah kebalik. 48.000, di sini 48.000 yang sekarang kan existing. Nah, di sini dia membelinya 240.000. Jadi kok di sekarang ini kita mau menghitung berapa nilai mesin ini di tahun kedua. 240 harga belinya dikurangi dengan depresiasi tahun pertama 48.000, depresiasi tahun sekarang tahun kedua 48, jadi 96.000. Ya. Berapa tuh? Benar ya? 48 kali 2, 96 ya. 240 dikurangi 96. 144, Bu. 144. Iya. Nah, harusnya di tahun sekarang ini, tahun yang mau mengganti mesin, masih ada nilai sisa 144. Tapi ternyata katanya, kalau mau dilakukan penggantian mesin sekarang, now, itu nilai sisanya cuma 80.000. Gitu. Harusnya masih 144, tapi kalau mau dihitung itu sekarang mau dijadikan penggantian, maka mesin lama ini nilainya cuma 80.000. Nah, ini ada nih, loss-nya itu sebesar 64.000. Kalau sampai terjadi penggantian mesin di masa sekarang. Di now-nya itu, di tahun 0 ini. Gitu ya. Jadi, sudah ada loss on sale existing sebesar 64.000 di tahun ke-0. Kalau kita melakukan penggantian mesin. Sementara di tahun pertama tadi ada increase 50, di revenue increase di biaya 10, tinggal 40 kurangi ditambah 48 positif. Sorry, 50 kurangi 10, 40 tambah 48, 88, ada depresiasi 120, 88 kurang 120 minus 32. Ini taxable income-nya. Tahun kedua, dengan cara yang sama, ini increase revenue, ini increase biaya, 50 kurangi 10, 40, tambah 48 kurangi 120, minus 32. Di tahun ketiga, increase revenue, increase biaya, existing depresiasi, ini adalah sama tadi ya, depresiasi yang mesin baru, totalnya sebenarnya minus 32, ditambah 100 dari hasil nilai sisanya mesin baru. 100.000 tadi katanya. Jadi minus 32 dari sini semua, ditambah 100, positif 68. Nah, ini kondisi taxable income-nya, sekarang kita perhitungkan berapa besar pajaknya. Tadi pajaknya tetap 30%. Ya. Nah, inilah yang diberlakukan pajaknya 30% dari 64.000. Sekali lagi ini negatif ya. Berarti sebenarnya bukan bayar pajak, dapat subsidi pajak gitu ya. Ini negatif. Ini negatif hanya di tahun ketiga nih yang positif, yang bayar pajak. Tapi tetap hitungannya 30% dari ini, maka di tahun pertama 30% dari yang minus tadi seakan-akan dapat subsidi pajak 19.200. Tahun ke-1 subsidi pajak 30%, 9.600.
Tahun kedua subsidi pajak 30%, 9.600. Baru di tahun ketiga membayar pajak 30% dari 68.000. Maka bayar pajaknya 20.400. Ya. Nah, sebenarnya tadi di tahun pertama akan ada peningkatan biaya 50. Tahun kedua juga akan ada peningkatan, peningkatan penerimaan 50. Peningkatan penerimaan 50, peningkatan penerimaan 50. Disertai peningkatan biaya 10, biaya 10, biaya 10. Lalu di tahun ini kalau jadi penggantian mesin, ada nilai sisa hasil penjualan mesin bekasnya 80.000. Sementara nanti kalau di tahun ketiga melakukan penjualan mesin bekas, mesin yang baru itu 100.000, ya. Kemudian kalau memang jadi mengganti mesin, maka di tahun sekarang ini tadi yang saya tuliskan tahun ke-0 tadi, ya, kan gitu ya. Nah, di sekarang ini harus dilakukan investment sebesar 360.000. Inisial outlay-nya yang harus keluar dulu 360.000. Ini harga mesin baru nih, ya 360.000. Sehingga di tahun sekarang ini cash flow yang ada di perusahaan adalah bayar pajak 19.200, ada nilai sisa 80.000, keluar biaya investasi 360.000. Ini adalah 260.800. Jadi di sekarang ini akan ada cash out 260.800. Sementara ini penerimaannya nih dari menggunakan mesin baru pada tahun ke-1, kedua, ketiga, di mana tahun ke-1 adalah 46.900, tahun kedua adalah 46.900, tahun ketiga adalah 160.400. Ya. Nah, tinggal kita hitung ini tahun sekarang, ini yang akan datang, maka perlu kita present value-kan. Ya, dengan tadi diskon faktornya 10%. Ya, jadi untuk R 10%, ini adalah tetap 1, masih sekarang. Yang ini adalah 1 dibagi 1,1, ya. Berapa tuh? 0,9 sekian ya. Ya. Yang ini 1 dibagi 1,1 pangkat 2. Diskon faktornya ini 1,1 dibagi, dipangkatkan 3. Ya, boleh lihat tabel, boleh bagi begini. Nah, ini sudah ada. Ya, tahun pertama 1 dibagi 1,1 ada 0,9091. Ini tahun kedua 1 dibagi 1,1 pangkat 2, 0,8264, ini yang tahun ketiga. Sehingga yang keluar sekarang adalah yang dikeluarkan sekarang ada 260.800. Yang akan datang itu menghasilkan, dihitung pada hari ini, 45090 tambah 40.989. Tahun ketiga dihitung pada hari ini menghasilkan 120.508. Ya, kalau ini jumlahkan, maka ini lebih kecil daripada yang dikeluarkan pada hari ini, yaitu 260.800. NPV-nya negatif 54212. Ya, dan menggunakan pendekatan NPV, kalau nilainya kurang dari 0 atau negatif, maka proyek itu reject. Ya, no, tidak diteruskan proyeknya. Gitu ya. Mungkin juga proyeknya itu nanti antara lease or buy gitu ya. Nyewa atau beli aja nih. Beli dari mana ya? Kalau beli pakai utang bank atau mau pakai cara lease. Ya. Atau kalau antara kita mendingan membuat sendiri, memproduksi sendiri, atau kita membeli jadi aja, make or buy. Ini juga keputusan investasi. Lease or buy, make or buy, ini tadi replace or not gitu ya. Ternyata kesimpulannya jangan diganti dengan mesin baru. Karena NPV-nya negatif.
Mendingan pakai mesin lama aja, masih lebih baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, siapa nih? Graciela. Oh, Bu Grace. Ya, Bu Grace. Bu, nggak tahu sih ini aku saya lihat atau gimana. Kalau yang di year 0 itu emang nggak dimasukin hasil penjualan mesin lama ya, Bu ya? Yang ini? Di case ini. Kayaknya aku nggak lihat ada. Yang mana tuh ya, Bu? Ini? Mesin lamanya 80.000. Oh, itu hasil penjualannya ya, Bu ya? Iya, hasilnya. Makanya dia tadi memperhitungkannya 80.000. Sebenarnya itu ada suatu kerugian ya. Tadi ada loss-nya, sebenarnya kan nggak 80.000 hasil sisanya gitu. Itu bukannya hasil nilai sisanya dia kan, Bu? Bukan. Ini kan mesin lamanya harusnya dijual, ada profit juga gitu nggak sih, Bu? Iya, kalau dijual, maka di tahun 0 ini kita menghasilkan 80.000 nih dari hasil menjual mesin bekasnya. Oh, oke. Tapi di tahun ini juga kita harus mengeluarkan uang apa? Investasi mesin barunya besarnya 360.000. Gitu. Ya, Bu. Paham, Bu. Sorry tadi bingung. Thank you, Bu. Oke. Yang lain? Mohon izin, Bu. Ya, siapa nih? Monggo. Darsono, Bu. Pak Sudarsono. Iya, gimana, Pak? Iya. Ini, Bu, menyambung sama Bu Krisila tadi, Bu. Mengenai biaya increase cost-nya itu termasuk misalkan nih kita kan mau ganti atau enggak gitu, Bu ya. Iya. Karena sekarang ini kan kalau kondisi perusahaan tidak punya duit gitu. Tentunya kan harus pinjam tadi ya. Pinjam ini kan juga memperhitungkan bunga itu ya. Apakah maksudnya ini increase cost ini termasuk dalam biaya perhitungan bunga kan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Oke, jadi ketika tadi dia bilang ada required rate of return 10%, sekali lagi Pak, kalau kita bicara tentang required rate of return, ini sebenarnya adalah cost of capital, gitu ya. Cost of capital itu ada cost of debt, ada cost of equity, gitu. Oh, sudah diperhitungkan di situ. Makasih, Bu. Sama-sama Pak Darsono. Yang lain masih ada? Kalau nggak ada, kita lihat sebenarnya kasus-kasus seperti ini juga bisa menjadi topik penelitian bagi mahasiswa S2. Ya, jadi ini saya contohkan. Ini ada catatan dulu nih. A note on cash flow ya, bahwa arus kas itu tidak selalu mudah terjadi atau tidak selalu terjadinya di akhir periode. Menggunakan pendapatan pada akhir periode adalah pendekatan konservatif untuk bisa lebih mudah gitu ya memperlakukan perhitungan. Tapi seandainya memang nggak bisa dihitung di akhir tahun, bisa juga mungkin kajiannya bulanan atau mingguan. Ya nggak apa-apa, silahkan saja proyek itu kalau bulanan seperti apa. Yang diperhitungkan adalah tingkat diskonto harus disesuaikan dengan periodenya. Jadi tadi kalau per annumnya 10%, maka per month-nya per bulan itu tingkat diskontonya adalah 10% bagi dengan 12. Gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya, karena tidak juga selalu harus berakhir di akhir tahun. Coba diingatkan, jangan lupa disesuaikan gitu ya tingkat bunganya. Oke, nah kesimpulan atas ini capital budgeting, discounted cash flow merupakan alat standar dalam dunia bisnis. Tadi kan kita berkali-kali ya, sekarang mengeluarkan uang untuk investasi, menghasilkannya di tahun-tahun berikutnya, maka yang berikutnya itu harus kita hitung ke sekarang dengan cara discounted cash flow. Ya, standar yang utama nih dalam bisnis. Kemudian informasi yang diberikan untuk keputusan tertentu mungkin kompleks. Namun secara umum untuk menyederhanakan analisis, perhatikan 3 langkah, hitung dulu taxable income-nya, kemudian hitung cash flow yang relevan terhadap keputusan,
Karena harus ada, kalau memang ada dua pilihan, kita harus mencari perbedaannya itu, selisihnya, marginalnya, tadi gitu ya. Kemudian diskontokan si cash flow tersebut untuk bisa mengambil keputusan. Ya. Nah, harus diidentifikasi dengan cara yang masuk akal secara ekonomi. Tadi menghitung bahwa menghasilkan cash flow sekian di tahun pertama, cash flow sekian di tahun kedua. Nah, itu tuh harus ada dasarnya tentunya. Tadi kan ini sudah jadi ya. Penerimaannya di tahun pertama adalah, mana tadi? Oh ya, ini revenue-nya adalah 150, gitu ya. Angkanya sudah bulat nih, tapi sebelumnya ke sini, tentunya manajemen punya perhitungan. Kenapa akan menghasilkan 150? Gitu ya. Kayak yang UMB tadi, contohnya membuat penerimaan dari kursus bahasa Inggris, dia punya data tuh. Yang paling enggak sekian radiusnya dari Mercu Buana itu ada berapa anak SD, anak SMP, anak SMA yang potensial menjadi siswanya di UMB. Siswanya untuk kuliah UMB untuk kursus bahasa Inggris. Jadi ada tuh prediction untuk revenue-nya itu berapa besar. Tentunya berdasarkan suatu hal yang masuk akal, yang masuk secara pendekatan ekonomi. Ini yang tadi diingatkan. Ya, harus itu harus diidentifikasi dengan cara yang masuk akal secara ekonomi. Gitu. Ya, jadi sekali lagi discounted cash flow sesuatu yang penting sekali dalam kegiatan bisnis ya. Nah, tadi saya sampaikan saya coba berikan contoh ya. Ini adalah tesis ya yang mau meneliti apakah pembuatan air circuit breaker ini pemutus hubungan ya, pemutus hubungan untuk listrik nih. Ini karena PT Schneider Indonesia sebenarnya di awal membuat tesis itu si mahasiswa ada permasalahan di perusahaannya. Sekali lagi, penelitian Bapak Ibu mau SDM, mau pemasaran, mau manajemen operasi, mau keuangan, penelitian selalu dimulai dengan permasalahan. Ya, karena ada masalah, lakukanlah penelitian supaya masalah itu bisa diselesaikan, gitu kurang lebih. Nah, si perusahaan ini sebenarnya memang waktu itu mau menutup pabriknya yang ada di Perancis. Kemudian pertanyaannya gini, sebaiknya investasi itu ke Indonesia atau ke Singapura ya, gitu. Nah, kalau mengerjakan dua-duanya bukannya nggak boleh, sebenarnya sih bagus ya membandingkan Indonesia sama Singapura. Mana yang lebih baik gitu. Cuma saya bilang kalau melakukan dua penelitian, dua tempat itu berarti seperti dua penelitian. Karena kondisi di Indonesia beda dengan Singapura. Dan itu bagus membandingkan, cuma mau berapa lama tesisnya gitu ya. Kalau nggak ada batas, padahal mahasiswa biasanya kok penelitian itu terkendala biaya, terkendala waktu, terkendala tenaga gitu ya. Nah jadi ya sudah nggak usah membandingkan Indonesia dengan Singapura, tapi langsung saja, seandainya investasi itu dilakukan di Indonesia, yes or no, gitu aja. Jadinya, apakah menginvestasikan produksi air circuit breaker ini memang sesuatu yang oke dilakukan di Indonesia, gitu kurang lebihnya ya. Kemudian sudah ada latar belakang tentang kebutuhan listrik yang ini gambaran tahun 2004 sampai 2013, 10 tahun gitu ya, yang namanya penjualan listrik nasional terus meningkat. Ya, sesuai dengan program pemerintah kali ya, bahwa sekian daerah itu harus bisa nyala gitu, harus punya listrik. Jadi memang kebutuhan listrik terus meningkat karena juga inginnya seluruh Indonesia itu dialiri listrik, tidak terjadi kegelapan di malam hari. Ya, jadi penjualan listrik itu secara rata-rata 5-10% per tahun peningkatannya. Kemudian PT Schneider Indonesia juga merupakan salah satu pemasok PLN, di mana permintaan tadi air circuit breaker ACB masih tinggi dan belum ada investor yang memproduksi di Indonesia. Kalau kita membeli, maka lead time-nya itu sampai 30 hari. Ya. Lead time-nya itu sampai 30 hari. Dan kalau bisa diproduksi di lokal itu bisa lead time tadi turun hanya 2-3 hari. Ya ini juga bisa menjadi penelitiannya orang produksi nih, orang operasi ya sebenarnya.
Nah, yang dipermasalahkan di sini, dia mempertanyakan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk melakukan produksi ACB di Indonesia, dan kalau ini dilakukan di Indonesia, apakah investasi ini diterima karena menguntungkan, gitu ya. Jadi tujuannya mengetahui besarnya investasi yang dibutuhkan dan mengetahui kelayakan investasinya, gitu ya. Nah, ini dibuat kerangkanya bahwa sekali lagi untuk pengambilan keputusan apakah ACB layak diinvestasikan di produksi di Indonesia atau tidak, teorinya memang ada 5 pendekatan tadi, yang IRR, profitabilitas indeks, kemudian NPV, ARR, dan payback period. Ya, oke. Ini panduannya akan diterima secara payback period kalau rencana investasi itu kembali lebih rendah dari yang dimaksimumkan oleh perusahaan. Ya, di sini batasnya 3 tahun. Ini seperti Bu Graciela tadi, dia nggak pakai 5 tahun, dia pakai 3 tahun. Ya. Kemudian AER-nya kalau menghasilkannya itu di atas suku bunga, itu juga akan diterima. NPV-nya kalau positif itu diterima. PI-nya kalau di atas 1 diterima. Nah, IRR-nya kalau di atas biaya modal, cost of capital, maka juga akan diterima. Ini kerangka untuk bisa menjawab yes or no-nya. Ya. Oke, ini, nah, setiap penelitian pasti ada variabelnya. Mau bicara kepemimpinan, itu juga ada variabelnya, cara mengukur kepemimpinan gitu ya. Mau bicara tentang kepuasan konsumen, pasti ada teorinya bagaimana mengukur kepuasan konsumen. Nah, ini di keuangan, variabel yang digunakan tadi ternyata berdasarkan diskusi dengan pihak manajemen, keputusan akan diambil berdasarkan payback period, NPV, dan IRR. Ini yang digunakan. Gitu ya. Nah, ini rumus-rumusnya tinggal dibaca di buku. Ya. Nah, kemudian kalau memang seperti ini pengukurannya untuk PP, NPV, dan IRR, maka data yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, ini perlu mengetahui berapa cash flow-nya. Nah, ini belum N harusnya ya, cash flow-nya per tiap waktu, tadi harus 3 tahun hitungannya, dibagi 1 plus K. Nah, K-nya ini tadi adalah diskon faktor, cost of capital, ya. I0 ini adalah investment outlay-nya, besar investasinya, yang juga dipertanyakan dulu sama di proyek ini. Berapa besar sih IO-nya? Tadi pertanyaan pertama penelitiannya. Ya. Kemudian menghitung WACC-nya seperti biasa rumusnya, proporsinya ekuitas dibagi V dikalikan cost of equity-nya, kemudian debt to V-nya, ini untuk porsi utangnya, dikalikan cost of debt-nya, lalu untuk utang karena dia tax deductible dikalikan 1 minus TC. Nah, menghitung RE-nya, peneliti menggunakan baik CAPM maupun dividen diskon model. Ya. Sehingga nanti kalau ada angkanya dari CAPM, ada angkanya dari dividen diskon model, itu ditambahkan dibagi 2. Kemudian income tax-nya atau pajak perusahaan itu 25%. Kemudian RD adalah tingkat bunga bank yang ditanggung oleh perusahaan sejenis. Ya. Nah, kemudian IRR-nya nanti tinggal dilihat apakah IR yang dihasilkan itu di atas cost of capital atau tidak. Ya, sumber datanya laporan keuangan. Laporan keuangannya itu bersumber dari mana? IDX ya, dari Bursa Efek. Kemudian tingkat pajak diketahui dari Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Ya, cuma itu ya dari Bank Indonesia. Ini tentunya untuk mengetahui tingkat bunga, ya. Dirjen Pajak untuk tahu tingkat pajaknya. Lalu laporan keuangan itu dari Jakarta Stock Exchange atau pasar modalnya. Nah, ini sempat diceritakan dulu bagaimana alir proses produksinya, ya, sehingga akan ketahuan berapa besar
capital expenditure-nya, nilai investasinya, rata 171.202 euro. Ya. Kemudian juga kalau diperhitungkan berapa besar modal kerja di tiap tahun, sekian. Ya. Kemudian ini karena perlu mengetahui yang akan datang, berapa besar penerimaan penjualannya perusahaan. Dia gunakan data masa lalu, berapa besar penjualannya, ya. Lalu karena juga kuantitasnya beda-beda, harga produk pun dari tahun ke tahun berbeda, maka dicoba dibuat suatu estimasi, ya. Berdasarkan data masa lalu, historical data, dibuat estimasinya dapat persamaan seperti ini. Penjualan yang akan datang itu Y akan tergantung dari X, X-nya ini waktunya. Sehingga bisa diperkirakan kalau masa proyeknya adalah 10 tahun, nah ini akan diperoleh di tahun berikutnya sampai 10 tahun itu seperti ini. Ya, sehingga dapatlah nanti berapa besar sales-nya. Kalau dilakukan investasi di tahun itu, tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun sampai 10 tahun itu diketahui berapa besar nanti penerimaannya. Ya, karena harus ada cash flow yang akan masuk berapa besar. Oke, ini perhitungan cash in cash out-nya. Ya. Nah, tadi karena perusahaan ini tidak go public, maka untuk mendapatkan angka cost of equity digunakanlah saham yang sejenis dengan perusahaan ini dan itu listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, supaya enggak enaknya berapa ya KE-nya segini deh. Nah, kalau dikira-kira gitu kan simsalabim ya. Nah, supaya tidak hanya mengira-ngira, maka perhitungannya berdasarkan beberapa saham yang bergerak di sektor listrik. Ya, ada Sumi Kabel, Jumo Kabel, dan seterusnya. Ini ada 6 saham yang kurang lebih industrinya serupa dengan Schneider. Ya, dengan begitu nanti didapatkanlah cost of equity-nya baik menggunakan CAPM maupun menggunakan discounted modelnya, menggunakan PDN. Ya. Nah, dapatlah yang namanya yang namanya cost of capital-nya adalah ini tingkat cost of equity dari CAPM 13,40. Ini adalah dari dividend growth model 60, sekian. Kalau dibagi 2 dengan pendekatan kedua pendekatan itu rata-ratanya ya. Ini adalah 37,07. Bu, kok cuma KE saja? Ya, ternyata perusahaan mengatakan tidak menggunakan porsi utang. Jadi memang cost of capital-nya hanya berdasarkan KE. Karena mereka nggak mau menggunakan utang. Itu yang jadi kalau kok cuma nilainya berdasarkan KE ya? Ya, karena memang cost of capital hanya berdasarkan ekuitasnya pemegang saham. Tidak menggunakan utang. Dan itu ternyata besarnya 37,07 cost of capital-nya. Ya, tinggi. Memang biasanya KE itu lebih tinggi daripada KD ya. Cost of equity memang biasanya lebih mahal dibandingkan cost of debt. Oke, ini perhitungannya. Kalau tadi dibilang maksimum 3 tahun, ternyata berdasarkan payback period-nya dibutuhkan waktu 1,75, nggak sampai 2 tahun. Kemudian NPV-nya diperhitungkan net present value-nya ternyata menghasilkan 229,83 kilo euro. Sekali lagi ini positif. Ya. Kemudian IRR-nya tadi cost of capital-nya menghasilkan 37,07. Nah, hasil IRR di mana NPV akan sama dengan 0 itu, IRR-nya adalah 63%. Ya, jadi berdasarkan 3 pengambilan keputusan ini, keputusannya sama semua. Diterima, diterima, diterima. Ya, jadi proyek pembuatan air circuit breaker di Indonesia itu dinilai sebagai proyek yang oke, silahkan dilakukan. Gitu ya.
Nah, ada pertanyaan. Kalau ada perubahan dalam berbagai hal, tingkat bunga dan segala macam, katakanlah biaya tenaga kerja meningkat karena ada UMR yang baru dan segala macam, lalu peneliti melakukan analisis sensitivitas. Ya, seandainya BI rate meningkat, gitu ya. Kalau biaya tenaga kerja meningkat, pengeluaran modal, capital expenditure juga kalau terjadi peningkatan dan berbagai macam variasi dicoba-coba masih tetap diterima. Nah, baru ketemu ketika terjadi biaya tenaga kerja naik 30%, kemudian sales-nya turun. Ya, ternyata permintaannya turun gitu ya, sampai di 40%, ini baru nih NPV-nya menghasilkan NPV-nya menghasilkan negatif. Ya, di saat itu pun sebenarnya secara IRR masih ada positifnya nih ya sebenarnya. Tapi ini ya jadi baru di sini. Ketika biaya tenaga kerja naik 30% dan sales-nya turun sampai 40%, maka baru proyek tadi menjadi tidak visible lagi, tidak diterima. Ya, tapi kalau cuma biaya tenaga kerja naik 10%, sales-nya turun 20%, masih tetap positif NPV-nya. Tetap payback period-nya di bawah 3 tahun. IRR-nya tetap di atas cost of equity. Ya. Oke, ini contoh dari implementasi capital budgeting yang digunakan sebagai penelitian tesis mahasiswa. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan capital budgeting, penganggaran modal. Adakah? Bu, nanya Bu. Ya, siapa nih? Sawal. Oh, Pak Sawal lagi. Monggo, gimana Pak Sawal? Berarti kalau analisa sensitivitas itu berarti perluasan dari analisa awal ya? Untuk iya. hari ininya ya? Betul, karena tadi datanya lebih banyak ya Bu? Datanya lebih banyak, sebenarnya nggak lebih banyaknya, tapi Bapak ganti persentasenya aja. Iya, simulasinya mau gimana Pak, gitu ya? Iya. Benar. Karena serupa juga kalau yang melakukan penelitian tentang risk and return gitu ya, membuat portofolio gitu, itu biasanya nanti akan ada setelah hasilnya ketemu, oh kalau saya menggunakan saham-sahamnya LQ45 misalnya gitu ya, ada 45 saham, tapi yang saya teliti hanya yang konsisten ikut LQ45 selama 3 tahun terakhir gitu. Dapat misalnya ada 15 saham yang konsisten. Nah itu nanti ketika sudah ketemu pembentuk portofolio misalnya sekian saham, 3 misalnya gitu ya, itu biasanya akan diminta itu, seandainya portofolio yang Bapak bentuk itu diimplementasikan di masa sekarang, seperti apa nanti hasilnya. Nah itu juga seperti lagi perluasan jadi ya Bu, iya. Kita coba kalau itu dilaksanakan, apa yang terjadi. Itu Pak Sawal. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sehubungan dengan capital budgeting? Yang bagian, ini siapa ya? Sudah sempat baca selesai belum artikelnya? Siapa yang bagian capital budgeting? Saya nggak apa. Sudah baca belum ya? Apa sih yang dibahas di artikelnya? Belum ya? Ya sudah, nggak jadi tanya deh. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak Bu, cukup jelas. Cukup jelas ya sudah. Baik. Ini ada kuliah Pak Suta atau diganti hari? Diganti hari, Bu. Oh, diganti hari juga ya. Sudah, berarti habis ini santai dong ya. Nggak jadi santai deh, katanya tadi nyiapin TB2. Nah, silakan belajar lagi, nyiapkan lagi tugasnya. Atau yang mau malam mingguan, silakan malam mingguan. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Selamat siang. Tetap semangat, tetap sehat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Siap Bu. Ibu juga Bu. Sampai jumpa. Sama-sama Bu. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya. Makasih Bu. Salam. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu.